Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Febrianti dari kelas 7 reguler. Di sini saya akan mendemonstrasikan mini project yang ditugaskan untuk mata kuliah pengantar Big Data dengan judul Clustering Topik Dokumen Artikel Ilmiah pada Big Data menggunakan metode LDA. Jadi, ini dibuat sebagai tugas besar mata kuliah pengantar Big Data. Jadi, pertama deskripsi data. Data yang digunakan itu adalah data judul artikel ilmiah berjumlah 50.000 baris dari website archive.org. Data ini diperoleh dari Kaggle. Jadi di sini data yang saya ambil itu si titles ini, tapi hanya diambil 50.000-nya saja. Kemudian deskripsi dulu. Program ini akan membuat klaster dari data teks judul tersebut. Jadi tahapnya secara garis besar, yang pertama ada persiapan data. Jadi data frame itu dimuat kemudian dibersihkan. Jadi hasil prosesnya itu adalah data frame dengan satu kolom judul artikel ilmiah atau satu kolom pada dataset. Kemudian akan dilakukan prapengolahan teks. Jadi dipersiapkan dulu sebelum dimasukkan ke dalam model LDA. Jadi kemudian akan ada analisis data secara sederhana, kemudian ada pembobotan dan perbaikan data, atau bisa dibilang reduksi fitur. Jadi kemudian pelatihan data ke dalam model, lalu kemudian menghitung coherence score atau nilai untuk melihat apakah klaster itu sudah memetakan dokumennya dengan baik atau belum. Jadi yang pertama kita melakukan import pustaka yang diperlukan. Jadi di sini saya sudah install dependensi ini, ada NumPy, Pandas, Gensim, NLTK, WordCloud, dan visualizer untuk metode LDA. Jadi untuk NLTK kita akan pakai stopwatch-nya untuk nanti kita masukkan ke dalam prapengolahan teks. Jadi di sini untuk persiapan data kita pakai NumPy dan Pandas, dan untuk preprocessing sederhana kita gunakan Gensim. Kemudian untuk pemodel nanti kita pakai Gensim juga. Untuk prapemrosesan, jadi di dalam prapemrosesan teks itu akan ada lematisasi, kemudian ada simple prapengolahan tadi. Kalau simple prapengolahan sederhana yang ada dari Gensim itu, dia adalah casefolding, kemudian melakukan tokenisasi dan membuang token yang terlalu panjang atau terlalu pendek. Jadi ditambah dengan lematisasi. Lematisasi ini dia menemukan akar kata dari suatu sebaran kata dengan model yang sudah disediakan. Bedanya dengan stemming itu dia cenderung mencari akar kata itu berdasarkan formula, rumusan atau rule tertentu. Kemudian kita akan import matplotlib untuk visualisasi nantinya. Kemudian ada visualizer LDA. Nah, selanjutnya itu persiapan data. Jadi kita gunakan alat bantu pustaka Pandas. Jadi di sini data teks judul ini dimuat ke dalam bentuk data frame, kemudian kita ambil 50.000
row-nya saja, 50.000 row pertama saja dalam percobaan ini. Jadi datasetnya itu berjumlah 50.000 baris. Kemudian kita lakukan pra-pengolahan. Ini dilakukan lematisasi menggunakan spacey tadi, alat bantu pustaka spacey. Jadi nantinya hasilnya itu adalah hanya kata-kata dasar dari kata-kata yang ada di sini. Kemudian pra-pengolahan yang lainnya, ini kita lakukan simple proses yang ada di Gensim. Jadi bisa dilihat contohnya di sini. Ini adalah hasil pra-pengolahan, di mana yang dilakukan itu adalah lematisasi dan lowering case folding, kemudian tokenisasi dan pembuangan token yang terlalu panjang atau terlalu pendek. Nah, kemudian ini long string ini saya gunakan untuk membuat analisis data sederhana. Jadi semua kata-kata yang ada di sini kita satukan menjadi satu string, kemudian kita analisis dengan menggunakan word cloud. Pustaka word cloud itu kita membuat pemetaan. Kita buat di sini saya membuat sebaran untuk melihat sebaran kata-kata mana yang paling banyak digunakan. Jadi di gambar ini itu bisa terlihat kata use, effect, theory, system, model, space, network, dynamic, base, structure itu menjadi beberapa kata yang paling banyak digunakan sebagai judul karya ilmiah, sebagai judul jurnal ilmiah. Nah, selanjutnya itu dilakukan pembobotan atau vektorisasi dan juga perbaikan data atau reduksi fitur. Jadi yang pertama kita melakukan, di sini saya melakukan perbaikan data. Jadi tokenisasi yang sederhana itu dia hanya memisahkan kalimat itu dengan spasi, sedangkan frase itu akan hilang artinya jika frase ini dipisahkan. Maka itu frasenya kita bentuk kembali dengan alat bantu dari Gensim ini. Jadi ini berfungsi untuk kita membangkitkan kembali frase-frase sehingga arti-arti dari kata itu, dari kalimat-kalimat itu sendiri tidak hilang. Nah, di sini contohnya, mungkin di sini tidak terlalu terlihat, tapi kalau dia adalah terdeteksi sebagai bigram, trigram, itu nanti disatukan, kata-katanya itu disatukan. Nah, kemudian di sini kita melakukan saya melakukan reduksi fitur dengan dengan TF-IDF. Jadi bobot yang kecil itu IDF yang kecil itu salah satunya mengindikasikan bahwa suatu kata tersebut itu memiliki makna yang tidak terlalu bisa dibilang tidak terlalu penting atau kurang penting dibanding yang lain. Maka itu di sini kita saring. Jadi di sini ada low value. Jadi nilai yang lebih rendah dari ini nantinya akan kita buang sehingga fiturnya itu akan lebih sedikit, sehingga bisa mempercepat proses clustering dan juga bisa mengurangi noise di dalam cluster itu sendiri. Jadi nantinya hasil cluster itu benar-benar kata-kata kunci yang menggambarkan topik dengan baik. Jadi korpus yang akan kita gunakan nanti itu kita perbaiki dengan seleksi fitur dari bobot ini. Kemudian setelah persiapan data selesai,
pra pengolahan, kemudian vektorisasi, kemudian tadi seleksi fitur, saya melakukan pelatihan data ke dalam model. Jadi karena cluster ini adalah unsupervised learning, jadi di sini saya akan melihat dengan data ini berapa jumlah cluster yang paling baik untuk digunakan, yang memetakan dengan baik topik-topik dari dokumen tersebut. Jadi di sini saya akan mencari dengan range, dengan rentang tertentu untuk jumlah topiknya. Jadi di sini saya membuat ini mungkin bisa dilihat bahwa saya akan mulai dari 5 jumlah topik 5, naik per 5, 10, 15, 20, 25 sampai ke 100. Jadi di sini pelatihan modelnya itu berdasarkan jumlah topik yang kita atur di sini. Nah, nantinya nilai coherence model ini kita simpan ke dalam satu array, satu list, sehingga nantinya bisa divisualisasikan, sehingga kita bisa melihat mana yang paling baik nilai coherence score-nya. Jadi di sini menggunakan alat bantu pustaka Matplotlib. Jadi di sini bisa terlihat bahwa ada kenaikan dan ada nilai yang mulai turun. Jadi kalau bisa dilihat, kalau lebih jelas di sini, nilai tertinggi itu ada di jumlah topik 65. Nah, dari 5 ke 60 itu nilainya menaik. Tapi setelah di 65 ini nilainya menjadi turun. Nilai koherensinya menjadi turun. Karena apa? Karena kalau dari yang saya amati, jumlah data dan sebaran kata itu juga berpengaruh terhadap jumlah klaster yang optimum. Jadi jumlah klaster itu akan berbeda-beda di setiap dataset, dan untuk dataset ini jumlah klaster yang optimum dalam range pengujian kita dari 5 sampai 100 itu yang paling optimum adalah 65. Jadi jumlah topik yang terlalu kecil itu dia tidak bisa memisahkan topik dengan baik, sedangkan kalau terlalu banyak juga dia membuat banyak klaster-klaster yang tidak terlalu berarti atau tidak terlalu berguna. Jadi salah satu gunanya untuk kita menelusuri satu persatu tuh ya supaya kita bisa menemukan nilai coherence yang paling baik, yang bisa, dimana itu artinya model kita bisa memisahkan dengan baik topik-topik yang ada di dalam kumpulan dokumen atau dataset kita. Jadi di sini sudah ditemukan model paling optimalnya. Jadi di sini sebenarnya ini topiknya, kata kunci yang ada di setiap topik. Tapi kalau dibuat seperti ini mungkin tidak terlalu mudah dibaca. Karena itu saya menggunakan PyLDA-Vis atau visualizer untuk LDA model. Jadi di sini jadi bisa dilihat sebarannya seperti apa. Contohnya di sini untuk topik 1 itu 10 kata paling relevan untuk topik pertama. Ada network, distribution, self, experiment, verse code, parameter, neutrino, family, principle. Ini bisa dilihat, dan di sini ada marginal topic distribution. Jadi besarnya lingkaran ini menggambarkan distribusi topik
itu sendiri banyak atau tidaknya. Jadi di sini 2,5%, dan ada di sini salah satunya 65, 0,9% cosmology, tree, path. Jadi nah kemudian tambahan di sini saya ingin menyimpan 3 kata teratas di setiap topik dalam bentuk CSV. Jadi ini data frame yang saya gunakan, kemudian disimpan ke dalam bentuk CSV. Jadi mungkin bisa dilihat. Nah, bisa dilihat dengan lebih baik di sini. Nah, jadi untuk topik yang pertama, 3 kata teratasnya itu adalah couple, polinomial, dan scalar dengan nilai 0,15, 0,11, 0,11 sampai ke 65 topik yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.